Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mereview beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar yang masuk dari materi-materi sebelumnya, entah itu pakan, kandang dan sebagainya. Langsung saja ya, kita review satu persatu. Yang pertama dari KB Farm. Nah, ini bertanya, cara bikin silase apakah tanpa campuran tetes tebu, garam dan lain-lain? Ya, kalau seperti yang video-video kita buatkan, bahwasanya proses pembuatan silase itu cukup mudah, cukup digiling kemudian disimpan dalam wadah kedap udara tanpa campuran apapun, seperti itu. Oke. Berikutnya dari user Hamsel, maaf mas, dari video jenengan kok lebih suka beternak domba daripada kambing, pertimbangannya apa, lebih mudah atau lebih menguntungkan? Nah, jadi kenapa kok kami banyak saya mengusahakan domba ya daripada kambing? Memang untuk pemula, atau kita sarankan juga untuk pemula, bahwasanya pelihara domba itu lebih mudah daripada pemeliharaan kambing. Lebih mudah di mana? Yang pertama adalah dari segi adaptasi. Jadi domba itu lebih mudah adaptasi, baik itu pakan ataupun suasana kandang. Jadi domba itu lebih mudah adaptasi. Jadi misalnya ada pakan baru atau tempat baru, domba itu cenderung lebih cepat adaptasi sehingga dia mau makan lebih lahap daripada kambing. Kemudian domba lebih tahan terhadap penyakit. Contohnya domba jarang sekali terkena penyakit-penyakit kulit seperti gudik yang biasanya menyerang kambing. Di domba jarang sekali terserang gudik. Kemudian pilek juga sama juga, di kambing biasanya ada terserang pilek, di domba relatif lebih jarang seperti itu, ataupun jarang sekali kita menemui penyakit-penyakit pilek menyerang domba. Jadi dari segi pemeliharaan sangat mudah daripada kambing. Kemudian dari segi bisnisnya, memang kita di kandang uang ini konsumennya, sebagian besar konsumennya adalah konsumen dari domba ya, lebih suka ataupun lebih cenderung memilih domba daripada kambing, sehingga ini yang kami usahakan. Kemudian dari segi pemeliharaan untuk yang induk-indukan seperti ini, domba cenderung lebih cepat beranak juga. Jadi bisa 2 ekor, ada yang 3 ekor seperti itu ya. Seperti itu. Jadi menurut kami lebih mudah, kemudian lebih murah, baik harga belinya, harga jualnya juga relatif ya. Relatif kalau sudah masuk dalam potong, harga kami jualnya dalam bentuk potong dan juga olahan, harganya pun sama dengan kambing Jawa. Tidak ada bedanya kalau di olahan seperti itu. Jadi atas dasar mudah dan sebagai pemeliharaannya kita lebih cenderung prefer untuk pelihara domba, baik itu untuk perkembangbiakan ataupun juga untuk digemukkan seperti itu. Itu ya Mas Hamsel ya. Kemudian ketiga ada dari Mas Adi Firmansyah, bertanya, apakah jika tepung jagungnya dicampur dengan rumput lain yang masih segar atau sudah kering, apakah bisa silase tanpa tambahan probiotik? Bisa Mas. Jadi probiotik itu berasalnya dari tumbuhan-tumbuhan yang masih berwarna hijau, masih segar seperti itu ya. Kalau sedangkan sudah kering, dia probiotik atau bakteri alaminya sudah mati. Sehingga misalnya dicampur dengan yang kering, asalkan porsinya lebih banyak yang hijauan, insya Allah masih bisa disilase. Bahkan itu cenderung lebih bagus. Kenapa? Karena kadar airnya bisa turun, relatif lebih turun, sehingga mengurangi resiko kebusukan. Itu Mas Adi Firmansyah. Jadi bisa kok dicampur dengan bahan lain selain tepung, rumput ataupun ada yang kering itu juga bisa. Masalah proporsinya yang hijau lebih besar karena probiotiknya ada dalam tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau segar tersebut. Kemudian dari Mas Hadi Milenix, Mas, saya pernah buat silase pakai rumput odot dan begatul. Domba saya lahap makannya, tapi kok nggak ada kenyangnya ya bang. Silase masih ada tapi kambingnya asik embek-embek aja. Mohon solusinya bang. Nah ini, untuk menjawab seperti ini perlu kita tanya dulu nih, kambingnya jantan atau betina. Nah, biasanya kalau kambing betina, meskipun makanannya ada, dia masih atau makannya banyak, dia masih tetap mengembik ya, embek-embek dan sebagainya. Kenapa? Betina punya namanya siklus birahi. Nah ini, kalau misalnya betina itu birahi, mau makanannya pun enak, sebanyak apapun dia tetap gelisah karena minta dikawinkan gitu ya. Kalau misalnya kambing jantan, biasanya sama juga. Kalau kambing jantan ada betinanya apalagi, jadi jantan dengan betina ada satu wadah. Dia biasanya kalau minta kawin ya, meskipun makannya banyak, dia makannya banyak kenyang, tapi kebutuhan akan tadi sebenarnya
pengembangbiakan itu tidak terpenuhi, bisa juga dia gelisah ataupun ngembek seperti itu ya. Atau bisa juga kalau dilihat dari kandungan nutrisinya, silase dengan otot dengan bekatu ini insya Allah sudah cukup kalau dia memang lahap makannya ya. Kemudian dari YouTube Mas Pita Setiawan, maaf ya Bang, keunggulan tepung jagung dan bahan lain sebagai bahan dasar pembuatan silase apa? Maaf ya Bang, saya masih belajar dan terinspirasi dari Abang, mohon bantuannya, semoga lancar terus. Oke, amin. Nah, terima kasih dari Mas Pita Setiawan. Nah, ini apa keunggulan tepung jagung? Jadi kami meriset beberapa tanaman hijauan yang kita gunakan sebagai silase yang jadi keunggulan tepung jagung. Kenapa kami memilih tepung jagung? Karena yang pertama, tepung jagung dari segi nilai nutrisi cenderung lebih bagus daripada rumput, terutama rumput lapangan ataupun rumput alang-alang sawah dan sebagainya. Dari segi nutrisinya hampir sekitar 10%-an nilai proteinnya. Kemudian tepung jagung ini baunya harum ketika disilase, beda dengan tanaman-tanaman yang lain, jadi paling harum. Terbukti baunya itu masih sama, meskipun di Indonesia ataupun kami ketika saya pernah belajar di Jepang membuat silase, baunya sama persis, teknologinya juga sama persis. Cuma mungkin di sana menggunakan mesin, kita masih manual, memang itu aja ya. Jadi seperti baunya harum, disukai oleh ternak, nutrisinya bagus. Kemudian tepung jagung itu di batangnya ada gabus ya, ada sekitar kayak semacam gabus seperti itu bisa menyerap kadar air. Jadi meskipun dalam kondisi basah, setelah disilase dia akan kadar airnya akan semakin turun, sehingga mengurangi resiko untuk kebusukan. Dibanding dengan odot atau bahan-bahan yang lain, bau dari tepung jagung lebih bagus, lebih harum dan lebih mudah disukai, ternak lebih suka tepung jagung daripada tanaman lain yang ketika disilase. Dari rasanya pun juga sama, manis juga, manis keasam-asaman gitu ya. Jadi untuk adaptasi ke kambing ataupun ke domba lebih cepat dibanding dengan bahan yang lain. Nah itu Mas Pita ya, keunggulan dari tepung jagung ya. Kemudian dari Mas Wahyudi, Kang, bunggil sawit, bunggil kelapa, kopra dan sebagainya itu sebenarnya apa? Kelapa yang bagian apa? Mohon jawabannya. Jadi bunggil-bunggilan ini rata-rata adalah bahan-bahan limbah dari industri ya. Industri apa? Industri pengolahan kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit ataupun yang produk akhirnya adalah minyak goreng. Nah, biasanya kita menggunakan bunggil kopra, bunggil kelapa sawit itu adalah endapan dari limbah-limbah pembuat produksi minyak goreng tersebut. Minyak goreng yang disaring kemudian dijual seperti itu ya, nanti ada sisa limbahnya atau endapannya itu adalah bunggil-bunggilan dari bunggil kelapa sawit, bunggil kopra dan sebagainya. Seperti itu Mas Wahyudi. Jadi ini merupakan limbah dari industri ya, industri pengolahan minyak. Gitu. Kemudian dari Mas Yogi Soma, adakah bahan lain selain tepung jagung yang bisa disilase, diberi katul atau molase kah, dan bisa disimpan sampai berapa bulan? Nah, ini bagus. Nah, jadi pada dasarnya semua hijauan itu bisa disilase. Nah, jadi semua hijauan, mau tepung jagung, mau rumput, mau rambanan, daun-daunan dan sebagainya, insya Allah itu bisa semuanya bisa disilase. Nah, jadi nggak harus tepung jagung kok. Cuma kami tadi dengan keunggulannya tadi kami lebih cenderung pilih tepung jagung. Selain itu sebenarnya dari kontinuitas. Nah, tepung jagung ini di sini banyak kontinuitas terus seperti itu. Ya. Nah, kemudian apakah perlu tambah katul atau molase? Untuk proses pembuatan tepung silase tidak perlu. Nah, karena hijauan itu sudah mengandung karbohidrat yang cukup untuk sebagai bahan bakteri untuk berkembang biak ya, seperti itu. Kemudian bisa disimpan sampai kapan? Pengalaman kami di tempat kami, tepung jagung sampai 6 bulan masih tetap kualitasnya masih sama, baunya masih tetap harum, kadar airnya juga masih normal seperti itu ya. Bahkan di teman kami, saya lihat di guru saya juga kemarin kita kunjungan ke Blitar, tempatnya Pak Ibnu Akil, sampai 9 bulan 1 tahun masih bagus. Jadi yang penting asalkan kuncinya kedap udara ya, seperti itu ya. Itu. Oke. Kemudian dari Mas Yulhi Setiono, Mas Tanfit, di channel lain pembuatan silase memakai atau ditambahi bakteri M4 dan juga molase, bekatul dan sebagainya. Waktunya lebih panjang untuk matang sampai 3 minggu. Bagaimana ya Mas? Mohon pencerahannya, terima kasih. Jadi kalau kami hasil belajar kami baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebenarnya nggak seribet itu. Jadi silase ini
merupakan apa ya, solusi bagi teman-teman peternak untuk menyimpan makanan atau makan ternaknya atau pakan ternaknya secara murah meriah, tak perlu tambahan apapun. Jadi cukup digiling dan simpan. Dalam waktu 4 hari 5 hari pun mereka sudah mulai aktif, sudah bisa digunakan. Sebenarnya kalau kami tujuannya lebih untuk mengawetkan ya, jadi ya pertama untuk pengawetan, jadi bisa dipakai selama-lamanya ataupun sepanjang mungkin. Kemudian lebih prefer untuk tujuannya manajemen kerja, jadi setiap hari nggak ngaret ya, jadi kita ngaret bisa per mingguan, per 2 minggu, 3 minggu, jadi nggak perlu nunggu 3 minggu harus dikasihkan dan sebagainya. Jadi sedangkan untuk ketika hasil lab kami menunjukkan ada kenaikan sedikit protein ketika setelah disilase itu merupakan bonus saja ya, seperti itu ya, jadi bonus. Jadi apakah kalau bisa ditambahi bakteri E4 dan molase apakah bagus atau Bekatul bagus? Idealnya saya makin bagus. Nah, cuma nanti ketika mungkin ditambahi E4, molase dan Bekatul kemudian dikasih air, nanti apakah kadar airnya akan menjadi lebih banyak atau enggak? Nanti kalau menjadi lebih banyak, misal bisa banjir gitu, malah resiko busukannya lebih tinggi. Kami menyarankan cukup nggak perlu repot-repot, nanti molase sama Bekatulnya atau E4-nya kita kasihkan di tempat terpisah, atau istilahnya kita buat konsentrat baru kita kasihkan bareng dengan silasenya. Jadi tanpa itu pun, tanpa produk-produk yang lain pun, insya Allah silase ini bisa dilakukan. Kalau tempat kami tidak ada tambahan apapun. Kemudian terakhir, mohon ilmu penyusunan konsentrat, Mas. Nah, untuk penyusunan konsentrat sebenarnya ada metodenya. Teman-teman yang sudah kemarin lihat di dasar ilmu pakan ya, di dasar ilmu pakan sudah kita dan yang WA ya, yang WA tentunya kita kirimi tabel kandungan nutrisi beserta ada sedikit aplikasi untuk penyusunan ransum pakan ya, konsentrat terutama ya. Nanti penjelasan lebih detail akan kita share di materi selanjutnya ya, seperti itu. Nah, mungkin itu review dari komen dan juga pertanyaan dari teman-teman peternak se-Indonesia ini ya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung WA aja ya, WA aja di nomor yang sama seperti kemarin, nomor adminnya Kandang Uang 081 13 50 60 12. Nah, jadi WA aja, sampaikan pertanyaannya, misalnya boleh di bawah komen, ataupun kalau misalnya pengen lebih jelas lagi bisa di WA ya. Jadi, oke, sekian review kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman peternak di kambing domba khususnya di seluruh Indonesia. Sukses selalu.